Shalom saudaraku, bertemu kembali dalam channel Ayat Emas Firman Tuhan. Melalui channel ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan menjadi jawaban atas segala pergumulan saudara. Itu sebabnya segeralah berlangganan dengan channel ini. Silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Jika saudara diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami rindu firman-Mu, kami haus firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video ini, biar setiap kami dikuatkan, diteguhkan kembali saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami renungkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui pembacaan ayat-ayat emas tentang kesembuhan. Adakah saudara sedang rindu kesembuhan saat ini karena saudara sedang mengalami satu penyakit? Dan adakah saudara rindu untuk didoakan untuk mengalami kesembuhan hari ini? Dengarkan terus video ini saudara, pastikan saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas dan kita akan berdoa bersama untuk kesembuhan saudara. Adapun beberapa ayat emas yang akan dibacakan kepada saudara yang akan membangkitkan iman saudara adalah sebagai berikut. Mazmur 103 ayat 2 sampai ayat 3. Demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Puji Tuhan saudara, firman Tuhan ini menegaskan bahwa Tuhan adalah Allah yang mengampuni segala kesalahan kita, dan Dia juga Allah yang menyembuhkan segala penyakit kita. Itu sebabnya pemazmur ini berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Tuhan akan menyatakan kebaikannya bagi setiap kita saudara, di mana Dia akan mengampuni setiap saudara yang datang kepada Dia. Apapun dan bagaimanapun kehidupan saudara, sebesar apapun dosa saudara, sebesar apapun kesalahan masa lalu saudara, Tuhan yang mengampuni saudara, dan Dia juga yang akan menyembuhkan kehidupan saudara, menyembuhkan hatimu, menyembuhkan tubuhmu yang sakit. Dia Allah yang berkuasa, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia sanggup menyembuhkan segala penyakit saudara. Ayat berikutnya adalah di dalam Mazmur pasal 147 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Adakah saudara saat ini sedang mengalami hati saudara tersakiti, situasi menyakiti hati saudara, orang lain menyakiti saudara? Beratnya kondisi beban berat yang saudara alami membuat hati saudara sakit, sehingga firman Tuhan ini berkata bahwa Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Saudara mengalami patah hati dalam kehidupan saudara, dengar saudara, Allah menyembuhkan saudara yang sedang mengalami patah hati saat ini. Dia Allah yang peduli saudara. Apapun yang menjadi penyakit saudara, apapun yang menjadi beban saudara, Tuhan menyembuhkan saudara. Bahkan Dia membalut segala luka hati saudara, segala luka, segala beban, segala persoalan yang membuat hati saudara terluka. Dia membalut segala luka hatimu, bahkan menyembuhkan tubuhmu yang sakit. Ayat emas berikutnya adalah dari Yeremia pasal 33 ayat yang ke-6. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka, dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan
dan keamanan yang berlimpah-limpah. Firman Allah menegaskan dengan kata sesungguhnya. Dan kemudian dia menegaskan bahwa sesungguhnya ia mendatangkan kesehatan, ia mendatangkan kesembuhan, ia akan menyembuhkan setiap umat-umatnya dan menyatakan kesejahteraan, keamanan yang berlimpah-limpah bagi mereka. Adakah saat ini saudara sedang mengalami sakit penyakit? Ada tubuhmu yang sakit, bahkan sudah lama sakit saat ini. Dengar saudara, Dia Allah yang sesungguhnya akan mendatangkan kesembuhan, kesehatan bagi saudara. Dia menyembuhkan saudara, karena Dia rindu saudara mengalami kesejahteraan, keamanan berlimpah-limpah dalam hidup saudara. Itu sebabnya saat ini apapun yang menjadi penyakit saudara, serahkan kepada Dia, karena Dia Allah yang rindu mendatangkan kesehatan dan kesembuhan, supaya hidup saudara penuh dengan kesejahteraan dan keamanan. Matius 19 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, dan Ia pun menyembuhkan mereka di sana. Saudara, pada waktu pelayanan Yesus, perjalanan pelayanannya, begitu banyak orang-orang yang berbondong-bondong mengikuti Dia, dan begitu banyak juga orang yang sakit yang mengikuti Dia. Dan kemudian saat mereka berbondong-bondong mengikuti Yesus, dengar saudara, firman-Nya ini menegaskan bahwa Ia pun menyembuhkan mereka yang sakit di sana. Artinya orang-orang yang datang kepada Yesus dalam sakit penyakit mereka, Yesus menyembuhkan mereka. Hari ini pun demikian saudara. Apapun penyakit saudara, ketika saudara datang kepada Yesus, Dia Allah yang mengasihi saudara, Dia Allah yang peduli kepada saudara, dan Dia Allah yang berkuasa menyembuhkan segala penyakit saudara. Itu sebabnya ketika engkau datang kepadanya membawa segala penyakitmu, Dia akan menyembuhkan engkau. Ayat emas berikutnya dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 5-7, demikian firman Tuhan. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan Dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Saudara, ketika ada seorang perwira mempunyai seorang hamba yang sedang sakit parah, dia terbaring, dan perwira itu datang kepada Yesus menceritakan keadaan hambanya. Waktu Yesus mendengar keadaan hamba itu, Dia berkata, "Aku akan datang menyembuhkannya." Sekalipun memang pada waktu itu perwira itu berkata, "Aku tidak layak menerima engkau di dalam rumahku." Dan pada akhirnya Yesus menyembuhkan hamba itu tanpa datang ke sana. Tetapi lihat saudara, ketika diceritakan kepada Yesus tentang sakit penyakit hamba itu, Yesus langsung berkata, "Aku akan datang menyembuhkannya." Hari ini ketika engkau datang kepada Tuhan dan menceritakan segala beban penyakitmu kepada Tuhan, dengar saudara, imani firman Tuhan ini bahwa Dia datang untuk menyembuhkan saudara. Dia datang karena Dia mengasihi saudara. Dia tidak ingin saudara menderita. Dia begitu mengasihi saudara dan rindu membebaskan saudara dari segala penyakitmu. Dan Dia pasti datang. Dia pasti menyatakan kesembuhannya kepada setiap saudara yang sedang sakit saat ini. Kepada perwira itu Dia berkata bahwa Dia akan datang menyembuhkan hamba itu, karena Dia peduli. Hari ini pun Dia peduli kepada setiap saudara. Ayat emas berikutnya saudara adalah dari Yeremia pasal 30 ayat 17. Demikian firman Tuhan, "Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu." Demikianlah firman Tuhan. "Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya." Saudara, umatnya yang tidak dianggap, umatnya yang dianggap rendah pada waktu itu karena kondisi yang mereka alami. Tetapi Tuhan berkata,
Aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Di tengah-tengah tidak dipedulikan, tidak dihargai, tetapi Tuhan mempedulikan, Tuhan menghargai. Dia berkata, aku mendatangkan kesembuhan bagimu dan mengobati luka-lukamu. Saat ini saudara, sekalipun mungkin karena beban penyakit saudara itu sudah menjadi beban bagi orang lain, bahkan mungkin tidak ada lagi yang mempedulikan saudara, dengar, Tuhan masih mempedulikanmu, dan Dia mau mendatangkan kesembuhan bagimu, dan Dia mau mengobati luka-lukamu. Dia mau menyembuhkan setiap saudara. Ayat emas berikutnya adalah Maleakhi 4 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu yang takut namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Saudara, kepada orang yang takut akan namanya, Tuhan berkata bahwa bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan. Artinya Tuhan akan memberikan kesembuhan bagi orang-orang yang takut akan nama Tuhan, bagi orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, sehingga dikatakan kamu akan keluar berjingkrak-jingkrak. Artinya kamu akan bersuka cita atas kesembuhan, atas mujizat yang Tuhan kerjakan. Tuhan akan menyembuhkan engkau. Tuhan akan menyembuhkan engkau ketika engkau hidup takut akan Dia. Ayat emas berikutnya saudara adalah dari Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Jadi pada waktu itu ketika ada orang-orang datang kepada Yesus karena rindu mengalami mujizat Tuhan, rindu disembuhkan oleh Tuhan, maka Tuhan menyembuhkan mereka. Bahkan mereka-mereka yang dirasuki oleh roh jahat, Tuhan juga menyembuhkan mereka. Hari ini pun saudara, ketika engkau datang membawa beban penyakitmu, maka Tuhan pasti akan menyembuhkan engkau. Dan ayat terakhir saudara, ayat emas terakhir tentang kesembuhan adalah dari Kisah Rasul pasal 3 ayat yang ke-6 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Saudara, jelas di sini ditegaskan bahwa kepercayaan kepada Yesus itu menguatkan orang yang sakit, dan kepercayaan kepada Yesus itu menyembuhkan orang yang sakit. Di mana di sini konteksnya adalah ada orang yang mengalami kelumpuhan dan akhirnya mengalami kesembuhan oleh karena dia percaya kepada Yesus. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa imanmu kepada Yesus akan menyembuhkan segala penyakitmu. Ketika engkau beriman bahwa Yesus berkuasa menyembuhkan engkau, maka kuasanya akan mengalir, menjamah dan menyembuhkan saudara. Puji Tuhan saudara, ada begitu banyak ayat-ayat emas yang menegaskan bahwa setiap orang-orang yang sakit yang datang kepada Tuhan dengan iman, Allah akan menyembuhkan. Allah peduli. Hari ini pun setiap saudara yang mengalami sakit penyakit, Tuhan peduli kepada saudara, dan Tuhan pasti akan mengerjakan kesembuhan kepada setiap saudara. Datanglah berserah kepada Dia, datanglah dengan iman kepada Dia. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini menguatkan iman saudara bahwa Tuhan mengerjakan kesembuhan. Saya rindu berdoa bagi saudara. Mari ambil sikap berdoa saudara. Kita berdoa untuk kesembuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, setelah kami mendengarkan ayat-ayat emas firman-Mu tentang kesembuhan, iman kami dibangkitkan bahwa Engkau Allah yang menyembuhkan. Engkau Allah yang peduli dan menyembuhkan umat-umat-Mu. Engkau Allah yang berkuasa dan menyembuhkan umat-umat-Mu. Siapapun anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video ini yang mengalami sakit saat ini, ulurkan tangan-Mu, jamah mereka, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Saudara, saya rindu saat ini saudara taruh tangan-Mu di bagian tubuh-Mu yang sakit. Biarlah Tuhan mengulurkan tangan menjamah saudara saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Tuhan kiranya menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit. Saat ini mereka meletakkan tangan di bagian tubuhnya yang sakit. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, kerjakan kesembuhan, sembuhkan setiap anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka, dimanapun bagian tubuh mereka yang sakit. Tuhan, kerjakan kesembuhan. Engkaulah kesembuhan kami, Engkau Allah yang peduli menyembuhkan kami, dan Engkau Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami terima kesembuhan, kami imani kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya untuk kembali kita berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan saudara. Itu sebabnya saat ini mari kita datang kepada Tuhan. Datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, dengan iman yang benar, dan tetap bertekun dalam doa. Percaya saudara bahwa Allah kita peduli kepada setiap saudara. Apapun yang menjadi pergumulan saudara saat ini, apapun yang menjadi beban dan persoalan kehidupan saudara, Allah mengerti, Allah peduli, dan Allah sanggup campur tangan. Dia Bapa yang baik, begitu baik, dan mempedulikan setiap saudara. Itu sebabnya saudara, mari datang kepada Dia dengan penuh iman. Saya rindu saat ini menopang saudara di dalam doa. Sebelum kita akan berdoa dalam segala pergumulan-pergumulan saudara, mungkin saat ini ada pergumulan khusus, kerinduan khusus yang ada dalam hati saudara, yang saudara rindu saat ini. Serukan kepada Tuhan. Mari saudara gunakan kesempatan ini untuk menyerahkan segala kerinduan pergumulan saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Mari mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Mulai ungkapkan, ceritakan segala kerinduan saudara, segala pergumulan beban saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Saat ini mereka berseru kepadamu. Saat ini mereka serukan segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengerti. Saat ini Tuhan, biarlah Engkau ulurkan tangan-Mu, jamah setiap anak-Mu ya Tuhan saat ini. Apapun yang menjadi kerinduan kehidupan mereka, kerinduan hati mereka pribadi lepas pribadi, Tuhan Allah yang sanggup campur tangan, Tuhan Allah yang sanggup melakukan mujizat-Mu. Bapa di sorga, hamba berdoa, hamba berseru, hamba memohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang campur tangan, Engkau yang menyatakan mujizat-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan anak-anak-Mu, dengarkan tangisan jeritan hati anak-anak-Mu. Angkat segala beban mereka, persoalan mereka, nyatakan, wujudkan segala kerinduan mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau yang mendengar seruan mereka saat ini, hamba menopang mereka di dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang berkuasa. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan dan jeritan hati anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya. Dalam nama Yesus kami percaya Engkau sanggup mewujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi keluarga saudara. Saat ini saya percaya saudara mengasihi keluarga saudara, dan saudara rindu Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja di tengah-tengah keluarga saudara. Bagi orang tua saudara, bagi suami istri, bagi anak-anak, bagi sanak saudara, mari naikkan keluarga saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, ini kami Tuhan, kami mengasihi keluarga kami.
Itu sebabnya kami berseru kepadamu, berkati keluarga kami. Biar keluarga kami menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang mencintai Tuhan, keluarga yang berserah dan berharap kepada Tuhan. Dan Bapa di sorga, berkati keluarga kami dalam situasi pandemi seperti ini ya Tuhan. Engkau yang membela, Engkau yang memelihara, dan Engkau yang memberkati keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap orang tua, berkati ya Bapa dalam nama Yesus. Berkati suami istri dalam nama Yesus Kristus. Berkati sanak saudara dalam nama Yesus. Berkati anak-anak di tengah keluarga dalam nama Tuhan Yesus. Biar semua keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Campur tangan-Mu, lawatanmu, kuasamu bekerja di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu Bapa. Berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi ekonomi anak-anak-Mu dalam situasi seperti ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya dalam ekonomi anak-anak-Mu. Sekalipun banyak yang mengalami kesulitan saat ini, tapi kami percaya Engkau Allah yang tetap memelihara anak-anak-Mu. Engkau Allah yang campur tangan bekerja dalam ekonomi mereka, sehingga ekonomi mereka sekalipun sulit, sekalipun berat, ekonomi mereka akan tetap stabil, bahkan ekonomi mereka tetap bisa bertumbuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang terlilit hutang, karena begitu banyak yang memohon doa supaya mereka bisa terbebas dari hutang, saat ini hamba berdoa, Tuhan campur tangan, Tuhan membela anak-anak-Mu, dan Tuhan memberi petunjuk bagi anak-anak-Mu supaya mereka bisa terbebas dari hutang-hutang mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi usaha, pekerjaan, dan bisnis mereka. Apapun bentuknya, mungkin mereka berdagang, apapun bentuk usaha pekerjaan mereka, biarlah Tuhan memberkati sehingga keluarga mereka terpelihara, sehingga ekonomi mereka bisa meningkat. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka, apapun bentuknya yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati ya Tuhan, berkati ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memberkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Biarlah segala usaha pekerjaan mereka bisa maju dan berkembang ya Tuhan, sehingga hidup mereka bisa tercukupi, bisa mengalami berkat Tuhan, dan hidup mereka juga bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan hidup mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Itu sebabnya berkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu, berkati ekonomi mereka, berkati keluarga mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang mengalami sakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percayalah bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. Ketika kita datang dengan iman kepada Dia, maka percayalah bahwa kuasa mujizatnya terjadi bagi setiap kita. Itu sebabnya saat ini, apapun yang menjadi penyakit saudara, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit. Saya juga sedang menumpangkan tangan bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini anak-anak-Mu ya Tuhan sedang mengangkat tangan tanda penyerahan kepadamu. Mereka sedang meletakkan tangan mereka pada bagian tubuh mereka yang sakit, dan hamba pun menumpangkan tangan. Dan yang kami rindukan adalah biarlah tangan Tuhan terulur saat ini menjamah anak-anak-Mu yang sakit. Sembuhkan tubuh yang sakit dalam
dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dulu Engkau melakukan mujizat, hari ini pun Engkau melakukan mujizat. Kalau dulu Engkau menyembuhkan yang sakit, hari ini pun Engkau tetap menyembuhkan yang sakit. Itu sebabnya apapun penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mereka derita saat ini, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menyembuhkan mereka. Kami tengking segala bibit penyakit dalam nama Yesus. Kami cabut segala bibit penyakit dalam nama Yesus. Dan biarlah kuasa ilahi, kesembuhan daripada Tuhan mengalir bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Bapa di sorga, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang kena penyakit asam lambung. Karena pada hari-hari ini begitu banyak orang-orang yang mengidap penyakit lambung. Saat ini hamba berdoa, berkati, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan perkara besar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mujizat-Mu terjadi, yang sakit disembuhkan. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, ada anak-anak-Mu mungkin sedang mengalami sakit kanker, apapun penyakit yang sedang mereka derita, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan. Engkau Allah yang sanggup. Oleh bilur-bilur-Mu setiap anak-anak-Mu yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Mujizat-Mu dinyatakan, perkara besar dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Perkara ajaib dinyatakan, mujizat terjadi. Anak-anak-Mu disembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Dan hamba berdoa saat ini, biarlah anak-anak-Mu tetap tinggal dalam keadaan sehat. Bapa yang baik, Engkau yang campur tangan sehingga kami tetap ada dalam keadaan sehat. Berikan tubuh yang sehat ya Tuhan, tubuh yang kuat. Biar di masa pandemi ini kami punya imun tubuh dan daya tahan tubuh yang kuat. Dalam nama Yesus, berikan selalu kesehatan, jagai, lindungi, sertai anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan saat kita berdoa bersama, saudara mengalami tubuh saudara disembuhkan oleh Tuhan, silahkan saksikan untuk menguatkan anak-anak Tuhan yang lain. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat profesi saudara. Apapun yang menjadi profesi saudara, saat ini hamba berdoa. Mari serahkan pekerjaan saudara, profesi saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi para petani ya Tuhan. Biar campur tangan-Mu bagi para petani. Berkati apa yang mereka kerjakan, berkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dengan baik, dan pada akhirnya mereka akan menuai hasil, dan mereka akan bersyukur atas berkat Tuhan, atas hasil yang mereka terima di tengah-tengah pertanian mereka. Berkati para petani ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Engkau yang membela dan memberkati para petani, para buruh juga yang bekerja, para pegawai yang bekerja. Tuhan campur tangan dalam segala pekerjaan mereka. Tuhan membela mereka, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya di tengah-tengah pekerjaan mereka dalam nama Yesus, sehingga kesejahteraan mereka bisa ditingkatkan ya Tuhan. Dalam nama Yesus mereka semakin berkembang dalam ekonomi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami berdoa bagi para PNS, pegawai negeri ya Tuhan. Tuhan juga yang campur tangan, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Yesus. Kami berdoa bagi para medis dalam mereka menghadapi pandemi saat ini. Mereka ada di garda terdepan. Biarlah Tuhan campur tangan, menjagai, melindungi mereka, menyertai mereka, memberkati kehidupan para medis ya Tuhan, para dokter, para perawat. Berkati mereka, bidan-bidan desa berkati dalam nama Yesus. Semuanya Tuhan campur tangan. Berkati para medis ya Tuhan dalam menolong masyarakat tetap ada dalam keadaan sehat ya Tuhan, dalam nama Yesus.
dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, dalam nama Yesus. Puji Tuhan saudara, saat ini saya rindu kita juga berdoa bagi bangsa ini, bagi pemerintahan di bangsa ini, sehingga bangsa ini bisa dipulihkan. Para pemerintahan kita, mereka bisa mengabdi bagi bangsa ini untuk kemajuan bangsa ini. Mari kita berdoa untuk kesejahteraan bangsa ini saudara, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan bekerja, biarlah Tuhan berkarya, campur tangan-Mu bagi bangsa dan negara kami ini. Kami berdoa khusus buat keadaan ekonomi bangsa kami. Biarlah Tuhan, sekalipun dalam masa pandemi, masa sulit seperti ini, tetapi ekonomi bangsa kami bisa tetap terjaga, supaya tetap ada dalam keadaan aman, tentram ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan untuk pertumbuhan ekonomi bangsa kami, dan juga keamanan bangsa kami ya Tuhan. Keadaan politik bangsa kami, kemajuan bangsa kami ini, kami rindu Tuhan bekerja, kami rindu Tuhan berkarya. Tuhan nyatakan campur tangan-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi para pemerintah dari jajaran tertinggi sampai jajaran terendah. Kau pakai mereka semua. Berkati Bapak Presiden, berkati Wakil Presiden, berkati para menteri, wakil rakyat, berkati semuanya yang memangku tanggung jawab bagi bangsa kami ini. Berkati semuanya, mereka pakai mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Khususnya kami berdoa dan kami berseru bersama bagi gereja-Mu di bangsa ini. Berkaryalah ya Tuhan. Pakai gereja-Mu untuk menjadi saksi. Pakai gereja-Mu untuk menjadi terang, untuk membawa bangsa ini kepada Tuhan. Berkati ya Tuhan, berkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, berkati jemaat-jemaat Tuhan, hidup mereka bisa jadi saksi, bisa jadi terang. Berkati jemaat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga hamba-hamba Tuhan. Tuhan campur tangan dan memakai mereka ya Tuhan untuk membawa bangsa ini, membawa umat-umat di bangsa ini untuk mengenal Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu, pelihara hamba-hamba-Mu, jaga lindungi sertai hamba-hamba-Mu di bangsa ini ya Tuhan. Semua organisasi-organisasi gereja ya Tuhan, berkati semuanya, untuk semuanya berperan membawa bangsa ini semakin maju, membawa bangsa ini semakin berkembang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, di mana dalam situasi pandemi ini ya Bapa, Tuhan kiranya tetap bekerja. Tuhan campur tangan untuk pemulihan bangsa kami ini. Kami berdoa ya Tuhan, biar pandemi ini segera bisa ditanggulangi oleh bangsa ini, bahkan oleh dunia ya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan seruan kami. Hamba telah menopang anak-anak-Mu dalam doa, dalam pergumulan mereka, dalam sakit mereka, dan dalam semua aspek kehidupan mereka. Kami telah berdoa bersama, bersepakat bersama, dan menyerukan bersama kepada Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang menjawab doa-doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami percaya jawaban Tuhan bagi kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan ayat-ayat emas firman Tuhan, melalui doa kita bersama. Saya percaya saat ini saudara mengalami berkat Tuhan. Dan kalau saudara rindu terus diberkati, berlanggananlah dengan channel ini saudara. Cara berlangganan, lihat
tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video baru yang diposting di channel ini, saudara. Dan jika saudara diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan, melalui video ini, melalui doa, ketika saudara sudah didoakan, dan saudara rindu menjadi berkat, saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara. Tuhan kiranya memberkati saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.